petang sobat grup Facebook Forum Anggrek Nusantara 1 tentunya. Ini spesial malam ini, mumpung masih males mandi nih, kita di bengkel anggrek Trenggalek, kandang anggreknya Anang. Ini rata-rata yang sering saya lihat pertanyaan-pertanyaan seputar anggrek bulan yang sekarat ya. Ya kali ini blackjack, mumpung nemu kelinci percobaan ini baru dapat dari tempat teman. Ini nyaris dibuang karena frustasi, katanya tiap nanam angbul selalu mati. Kalau kita mati, ini pucuk daun ini sudah kena serangan, bisa jamur atau bisa bakteri. Cuma masih ada harapan untuk tumbuh lagi karena ini masih utuh, meskipun bolong-bolong tapi ini masih belum sampai hitam lonyot ya. Ini kering, kemungkinan ini jamur. Terus ini kita lihat akar-akar kering, enggak tumbuh, bukan busuk tapi kering, enggak berfungsi. Ini blackjack, ini sebenarnya idenya. Kita atasi, kita coba. Semoga ini dalam 2 minggu sudah keluar akar baru, syukur-syukur pucuk daunnya keluar lagi ini. Mumpung masih males mandi, kita sekalian begadang ya. Mohon maaf, ini video singkat tanpa editing seperti biasanya, tanpa disensor, tanpa ada dekorasi macam-macam, langsung aja nih, sesempat-sempatnya mumpung longgar. Bahan yang kita perlukan tentunya ini nanti gunting tanaman, kita nyari nggak ketemu tadi. Terus ini saya pakai, nah ini semoga dapat royalti nih, sebut merek terus, Antrakol ini untuk anti jamur. Terus saya pakai juga ini sekalian bubuk kayu manis, ini belinya yang instan aja, itu di minimarket sepertinya banyak, ini murah, sudah bentuk kemasan ini. Ini fungsinya nanti untuk menghindari bakteri, antibakteri. Ini kalau ada, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Bisa pakai betadine juga. Nah, sebut merek lagi nih, semoga dapat royalti ya. Terus ini soda kue, ini saya beli yang plastikan ini, yang tanpa merek. Fungsinya sama, ini nanti karena saya makainya ini medianya saya pakai seperti biasa nih. Biasa nggak modal, udah bekas semua ini. Tujuannya dengan ini untuk menetralkan keasaman yang ada di media tanam, karena ini juga bekas. Kalau ada yang baru tentu lebih baik. Nah, pot juga tentunya. Terus air sekitar 1 liter aja atau 2 liter. Langkah pertama, sambil nanti kita motongnya akar, ini kita siapkan dulu rendaman untuk tumbuhan tanamannya, sekaligus untuk medianya itu nanti. Dalam 1 liter itu nanti dikit aja karena kita hanya untuk 1 tanaman nih. Terus kita pakai juga ini yang agak terlupa, ini atonik, nggak sebut merek lagi, perlu royalti nih. Ini saya pakai sebagai ZBT, zat perangsang tanaman. Ini ada anggota profesor kita yang kemarin bahas terus itu, terima kasih. Ini saya pakai yang pabrikan aja untuk praktisnya, sedikit banget ini, nanti paling 2-3 tetes lah. Langsung aja untuk air segini, soda kue campur aja sekalian. Kita pakai segini, mungkin ini 3/4 ya, 3/4 sendok makan. Masukkan. Terus ini berfungsi untuk antibakterinya, ini saya pakai. Kalau enggak ada itu bisa pakai betadine sekitar 4 tetes lah palingnya. Cukup segini. Ini nanti untuk menghindarkan semut-semut juga, sekitar setengah sendok makan. Nah, terus ini anti jamurnya saya pakai merek Antrakol. Ini di toko pertanian ini belinya.
Ya kita bikin video karena saya sedang agak nggak mood nulis saya. Ini juga setengah sendok makan aja untuk sekitar 1 liter, asal cukup untuk rendam. Atunik kita tambahkan, kita taksir aja lah ya, sekitar bismillah segini aja. Mungkin ini sekitar berapa ini, 10 ml mungkinnya. Ini gunanya untuk merangsang pembelan dan pertambahan sel-sel dan jaringan-jaringan dan organ-organ tanah. Aduk hingga merata sekitar ya 1 menitan lah paling nanti. Ini seger nih. Sambil menunggu bahan-bahannya larut sempurna, ini kita sensor ini akar-akar yang kira-kira sudah nggak aktif ini. Kita lihat misalnya kayak gini patah, ini kita potong aja di sini sekalian. Terus ini yang kering tinggal urat dalamnya, ini juga potong-potong aja. Tapi yang jelas jangan sampai habis, nanti nggak ada untuk pegangan nih. Cari-cari yang sekiranya kering, kopong, busuk. Nanti kita update mungkin dalam 2/2 hari. Kita lihat foto-fotonya di kolom komentar video ini ya. Juga emang hitam ini, sudah terinfeksi jamur ini. Nah ini juga udah, ini batangnya biarkan aja, ini yang batang ini. Sekali lagi mohon maaf, ini videonya setengah asal-asalan ini tadi. Kalau nunggu editing kadang nanti malah lupa, nggak saya upload lagi. Jadi langsung aja gini, kita singkat-singkat nanti penanganannya. Misal nanti perendaman 15 menit, sebagai contoh nanti kita rendam sebentar aja. Kopong ini buang aja. Hampir habis. Ini kopong juga kering, sayang ini blackjack nih. Nah coba lihat di ketiak-ketiak daun ini, andai menghitam bersihkan aja sekalian. Artinya dibersihkan dari hitamnya, jangan dipotong semua. Kalau dipotong semua ini mati nanti. Ya mumpung sedang kita nganggur dan malas mandi nih, nggak apa malam-malam ya. Ya ini sudah lumayan bersih, kita aduk dulu lah. Ini kalau kita lihat sudah lumayan campur ini. Ini nanti kerendamnya sekitar 15 menit lah, sampai merata. Ini bolak-balik gini. Nah, 15 menit sampai 30 menit. Nah, cuma untuk video ini kita sebentar aja, kita anggap aja udah nanti udah 20 menitan lah, kita anggap segitu. Jangan sampai patah itu daunnya.
Kalau memang daunnya kadang sudah lonyot-lonyot atau ada yang kering, gunting aja sekalian, digunting. Mungkin yang bagian sini lonyot atau kering atau menghitam, dipotong aja. Yang sering kita temui itu adalah yang pucuk daunnya itu menghitam. Itu terlalu spekulasi juga kalau kita selamatkan, tapi nggak ada salahnya kita coba juga ya. Ini kadang sering kita temui tulisan-tulisan yang takut endapan itu berhenti di ketiak daun. Kalau saya pribadi itu sebenarnya tanaman itu ketiak daun itu memang dirancang oleh Tuhan ya, yang jelas. Cuma secara alami itu desainnya itu secara alami, kalau menurut saya itu justru untuk ketika ini tanaman ini epipit memanjat pas musim misal kemarau, ini ada embun malam itu netes malah ke sini. Sebenarnya justru untuk nampung air ini secara alami. Jadi kalau kita takut endapannya bisa bikin jamur, itu juga bisa. Cuma kalau endapannya itu berupa mungkin bekas-bekas endapan pupuk-pupuk organik itu juga bisa bikin jamur. Cuma kalau dosisnya tidak terlalu pekat itu juga masih aman, karena secara alami sekali lagi itu memang alam mendesainnya agar ini sebagai penampung air embun yang jatuh untuk diserap tanaman ini. Ini kita rendam sebentar aja, sekedar untuk ngambil video. Kita anggap aja ini nanti ketika saya angkat ini, kita anggap ini sudah 15 menitan gitu aja ya. Nanti biar saya ulang kalau videonya udah selesai. Ini kita anggap 15 menit sudah terendam. Sampai ciri-ciri kalau ada akar yang masih bagus, ini cirinya sudah hijau. Ini artinya ini sudah air sudah terserap, cairan sudah terserap ke dalam akar ini. Artinya akar masih aktif untuk berfungsi sebagai penyerap cairan dan nutrisi-nutrisi ataupun mineral-mineral. Ini kita anggap selesai direndam 15 menitnya. Lalu ini tujuannya ini untuk membersihkan bibit-bibit jamur pada media bakteri dan juga menetralkan keasaman. Ini saya pakai media campur aduk ini. Ada arang, ada pecahan pakis. Masukkan aja ini. Ini juga kita rendam selama sekitar 15 menit. Tujuannya apa? Agar meresap, benar-benar meresap dan mematikan bibit-bibit jamurnya. Jamur, bakteri, patkadas, panung bukan ya. Nah, ini ada satu bahan yang terlewat, ini rokok untuk saya pribadi ini. Ini kenapa masih saya gunakan moss meskipun sedikit. Ini sebagai campuran untuk menyetabilkan kelembapan. Masalahnya kalau cuma arang dan pakis, ketika di daerah saya ini cenderung cuacanya panas, itu akan terlalu cepat kering. Makanya masih saya pakai juga ini sedikit moss untuk dicampur. Coba aja kita masukkan langsung aja ya. Ini sebenarnya airnya nanti masih bisa disaring untuk nyemprot tanaman lain. Mohon maaf, ini biasa nggak modal ini. Aduh, kita biasa cari solusi praktis saja yang mungkin efisien dari segi biaya. Mungkin kalau bagi teman-teman petani kan itu juga justru bagus ya untuk menekan biaya produksi mungkin. Nah, ini kita anggap juga sudah 15 menit gitu aja ya. Ini tiriskan aja dulu. Ini supaya kayak ini, biar agak berkurang cairannya yang diisi, yang meresap. Sekali lagi ini kita anggap rendaman itu masing-masing 15 menit. Ini cuma karena videonya pengen singkat ya.
kita bikin aja sebentar, tapi dengan catatan ketika mau dipakai beneran itu sekitar 15 menit. Ini potnya, ini pot sederhana juga. Nah ini yang jelas langkah terakhir ya tanam ulang. Ini tentunya bagi para master ini sudah bidangnya ya. Ini mohon maaf kalau mungkin bagi anda yang pakar ini video nggak ada gunanya, cuma mungkin bagi kita yang masih pemula kayak saya ini perlu bikin arsip seperti ini sebagai catatan agar tidak hilang. Dan semoga meskipun ini mungkin hal kecil bagi anda para master, saya tetap berharap ini membawa manfaat besar bagi kita semua. Iya. Udah, ini kita tanam sistem tangkring aja ya. Ini kita nimbunnya segini, jangan sampai melewati pangkal ini. Ini untuk antisipasi bisa mendapat sirkulasi udara. Masih terlalu dalam. Oh, ini kurang ya. Dikelilingi arang aja, arang atau pecahan pakis ini. Ini sudah saya campur moss tadi, serpian moss, tentunya moss putih. Nggak usah banyak-banyak karena rata-rata kalau kita pakai moss yang terlalu padat itu cepet asam juga. Jadi segini aja, usahakan tidak bergerak mungkin selama bisa 2 minggu, 4 minggu, 2 bulan. Jadi hanya seperti ini. Ini tentunya rata-rata kita kalau cuma soal nanamnya sudah paham ya. Jadi sistem ini sekitar numpang, akarnya ditimbun separuh aja. Batang yang masih aktif ini diusahakan di atas permukaan. Tujuannya agar ini tidak terlalu lembab yang memicu pembusukan batang dan daun. Itu aja. Dah, ini karena malam ini kita selesai aja. Nyiramnya kira-kira tergantung kondisional daerah masing-masing sih. Kalau misal daerah panjenengan itu panas dan gampang kering ya, perkirakan aja ketika ini sudah terlihat kering, yang jelas yang bawah mungkin belum, itu bisa di spray tipis saja. Naruhnya kita gantung di tempat yang teduh, tapi juga saya biasa berparanet teduh tanpa ada hujan, tapi sinar masih bisa lolos, paranet plus plastik UV. Penyiraman tipis-tipis saja. Biasa saya kalau yang kondisi seperti ini 2 atau 3 hari sekali, itu pun tiap sore atau pagi aja, sekedar basah total, selesai. Itu aja. Sementara dihindari pupuk-pupuk dengan kondisi pekat. Itu pakai saja dulu jenis-jenis, kalau nah ini mau nyebut merek nggak enak juga, jenis-jenis NPK cair yang biasa untuk anggrek itu yang kandungan NPK-nya berimbang 10:10:10, artinya N 10%, P-nya 10%, itu aja, dan kaliumnya juga 10%. Atau jika mungkin pakai organik bikinan sendiri, misal air cucian beras, bawang merah, bawang putih, itu juga yang encer banget, dan itu 2 kali seminggu saja. Kalau sudah pakai itu, kalau saya nggak usah disiram lagi. Dah, sementara ini aja ya. Sekali lagi mohon maaf jika mungkin ini hal kecil bagi anda yang sudah senior-senior, tetapi semoga hal kecil ini mungkin bermanfaat mungkin bagi yang mungkin belum mengenalnya. Sekali lagi mohon maaf, selamat malam, terima kasih, salam hormat dari kandang anggrek Trenggalek.